Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida, saya dari Divisi Legal. Di minggu kali ini, saya masih akan menyelesaikan dari isi buku ini, The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Haimin Sunim. Jadi tinggal chapter terakhir, subbab yang terakhir juga kayaknya. Terus nanti mungkin ngebahas epilog atau enggak ya, nanti bisa dilihat di next weeks. Terus minggu ini tuh masih ngebahas tentang chapter 8, itu tentang spirituality kalau nggak salah. Nah, cuman ini ngebahasnya tentang subbabnya two spiritual paths in one family. Jadi cerita tentang, intinya adalah apa ya? Sebenarnya ini udah jelas ya dari judulnya, two spiritual paths in one family. Jadi ada dalam satu keluarga itu dia ada dua spirituals gitu. Terus dia ceritalah tentang keluarga itu, tentang dalam keluarga tuh apa ya, spiritual paths-nya itu beda, ternyata ada perbedaan antara pasangannya gitu. Terus dengan adanya itu jadi ada ketidak sinkronan, nggak setuju gitulah. Dia cerita tentang, lebih ke tentang itu sih gitu. Intinya dari sini tuh, dari cerita ini, dia tuh dalam satu keluarga itu tuh dia punya dua keyakinan, terus jadi satu, menikah gitulah. Kalau di Islam kan tidak diperbolehkan ya, kecuali muslimnya, pria muslim dengan laki-laki ahli Alkitab, karena itu juga harus seorang ahli Alkitab. Yang muslimnya juga kan dia harus ahli juga tuh. Nah, cuman sampai saat ini perbedaan agama juga belum diperbolehkan, dihukum di negara kita kayak gitu. Jadi di sini ceritanya tuh bahwa dengan adanya dua keyakinan tuh ternyata ada dua pendapat di dalam satu keluarga itu. Sebenarnya kalau di sini tuh jadi dia tuh lebih ke yang nggak masalah kalaupun ada dua keyakinan dalam suatu keluarga gitu, selama dalam keluarga itu tuh bisa mencari titik tengahnya, bisa mencari jalan keluarnya, ya fine aja gitu. Jadi intinya kayak keberaneka-ragaman agama tuh ya nggak apa-apa gitu ya, emang nggak apa-apa sebenarnya, tapi konteksnya seperti apa dulu gitu. Sebenarnya ini agak kontrasi dari buku ini gitu, menurut pendapat saya pribadi gitu. Kalau untuk keberaneka-ragaman agama yang akhirnya terjadilah toleransi antar umat beragama, yaitu emang bagus banget gitu loh. Jadi kita tuh saling menghormati agama lain gitu, agama yang berbeda gitu. Kita bisa saling menghormati. Tapi kalau di sini konteksnya adalah tentang berkehidupan, berkeluarga, tapi berbeda agama gitu. Nah, ini sebenarnya agak kontra. Banyak hal-hal yang pada akhirnya nanti agak sulit untuk ditentukan ketika nanti dalam berkeluarga ternyata memiliki perbedaan agama gitu. Dari dasarnya aja, sebuah keyakinannya aja sudah berbeda, intinya seperti itu. Pada intinya sih balik lagi ke individu masing-masing. Cuman menurut keyakinan di umat Islam, agama saya sendiri itu
tidak diperbolehkan, karena ya sudah jelas berbeda, ajarannya berbeda, ibadahnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Menurut kita Islam adalah agama yang paling sempurna dibanding dengan agama yang lainnya gitu. Tapi kan menurut agama lain juga mungkin mereka menganggap agama yang masing-masing itu merupakan agama yang sempurna gitu. Jadi intinya lebih ke toleransi antar umat beragama gitu. Di situ sih bagus sih, dan tidak menutup kemungkinan juga kita dalam bertoleransi antar umat beragama ini jadi kayak dalam lingkungan kita kalau ada yang beragama beda ya udah kita hormatin satu sama lain gitu. Mungkin itu sih nilai positifnya yang bisa diambil dari tentang spiritual pets ini gitu. Untuk pendapat yang lainnya mungkin kalian bisa cari di dasarnya di agama kalian masing-masing yang mungkin kalian bisa lebih mengerti juga kayak gitu. Jadi lebih ke toleransi antar umat beragama ini yang penting. Itu mungkin yang bisa di-share. Semoga kita bisa selalu bertoleransi antar umat beragama dan juga bisa saling menghormati. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.